Nah, sekarang kita akan mendiskusikan tentang artikel yang kita ambil dari Google. Artikel yang kita ambil kan diagnosa penyakit hepatitis menggunakan aplikasi jaringan syaraf tiruan dengan menggunakan metode perseptron. Nah, kita harus mengetahui metode perseptron itu. Mengapa ada metode perseptron di dalam JSP? Mengapa ada metode perseptron dalam JSP? Menurut aku ya. Menurut aku itu yang dicatat sih sebuah metode yang mampu melakukan proses perhitungan dengan menggunakan variabel dalam pencocokan pola secara ilmiah. Lalu ada yang lain? Kalau aku karena perseptron memiliki tipe pola yang sering dikenal dengan pemisahan secara linier dan dapat mengatur parameter-parameter bebas yang melalui proses pembelajaran. Menurut saya, kalau menurut aku itu kenapa digunakan di JS itu karena untuk mengklasifikasikan suatu pola tipe tertentu yang sering dikenal dengan pemisahan secara linier atau melakukan pembelajaran terhadap data gejala hingga ditemukan keluaran dengan target yang ditentukan. Nah, kalau di dalam perseptronnya itu, apakah metode itu bisa menyelesaikan atau menemukan sebuah keputusan? Bisa. Karena kan dia di metode perseptron itu kan dia ada variabel-variabelnya dan dia itu bisa menyederhanakan semua bobot gitu. Nah, keunggulannya apa sih dari perseptron? Bisa untuk mengklarifikasikan suatu tipe pola tertentu yang sering dikenal dengan pemisahan secara linear. Ada lagi. Terus fungsi aktivasi dibuat sedemikian rupa sehingga terjadi pembatasan antara daerah positif dan negatif. Nah, aktivasi itu apa sih? Sebuah sistem aktivasi itu dapat membuat atau menjadikan sesuatu itu jadi aktif gitu. Jadi aktif ya. Nah, apakah dalam proses penyelesaian metode perseptron sama dengan metode lain penyelesaiannya? Berbeda. Karena kan kalau perseptron kan beda. Semua metode itu ada hasilnya beda. Hasilnya beda nanti. Perhitungannya pun beda. Iya, pengelariannya juga beda. Iya. Nah, dalam penyelesaian sebuah metode perseptron, apakah ada bantuan dari komputer atau menggunakan aplikasi yang lain gitu biar dapat mempermudah dalam penyelesaian perseptron? Ada. Udah pasti ada. Apa tuh? Biasanya dipakai itu MATLAB. Contohnya aja kita aja kerjanya pakai aplikasi MATLAB kan. Di dalam artikel yang ini kan menuliskan. Tapi yang kalau yang lain sih nggak tahu ya. Kurang tahu. Karena aku memang sering yang Itu digunakan. aja paling gampang digunakan sih. Dari MATLAB dari aplikasi tersebut pun kita ibaratkan nggak usah kita cari dulu sesuai dengan apa-apa udah dapat itu udah menemukan gitu. Nah, langkah-langkah perseptron itu kalian tahu nggak? Kalian Tahu apa? apa aja tuh? Yang pertama itu inisiasi awal. Yang kedua tentukan learning rate. Yang ketiga hitung nilai net. Yang keempat hitung output Y dengan fungsi aktivasi. Yang kelima cek apakah output sama dengan target. Cek. Yang keenam perbaikan bobot apabila output tidak sama dengan target Y. Tidak sama dengan 1. Yang ketujuh itu ulangi tahap 6 apabila output tidak sama dengan target. Tidak sama dengan target. Terus
kalian tahu ini Fase awal itu di mana? Apa? Fase awal itu di mana? Fase awal itu X1, fase kuning itu X2, fase penyembuhan itu X3. Nah, dalam perseptron itu nilai bias sama targetnya sudah ditentukan. Akan tetapi kan di sini dalam perseptron itu kan menggunakan epoch. Epoch itu kan iterasi. Iya. Nah, epoch itu ibaratkan jika dia berhenti jika output ini, target ini sama dengan FYZ ini. Jika tidak sama, kita akan lanjuti sampai dia menemukan epoch yang sama. Misalnya di epoch kedua itu belum sama tuh, mesti beda gitu kan nilainya. Ya kita cari lagi sampai dia menemukan sama gitu. Apakah kalian tahu ini nilai FYZ ini dapat dari mana ya? Kok bisa kayak gini ya? Tahu? Enggak sih. Kalau tahu ya. Ya. Nah, Sudah jelas. Nah, ini kita lihat nih langkah-langkahnya. Ini kan di sini kan thresholdnya kan 0. Iya. Nah, di sini katanya jika min theta di antara net theta itu nilainya 0. Tetap 0. Jika theta-nya ini lebih besar dari target itu nilainya 1. Pokoknya kita sesuai dengan langkah-langkah nomor keempat. Berdasarkan Iya. Berarti kita ketetapan Iya. Berarti kita ikuti ketetapan. Iya. Apakah ada yang lagi yang kalian kurang mengerti gitu tentang perhitungan metode ini gitu? Apakah langkah-langkahnya kurang ngerti, kurang jelas gitu? Iya, kayaknya udah jelas sih karena kan Apa? dapat situ juga. Jadi soalnya kan tinggal ikuti langkah yang keempat aja. Iya. Jadi lebih sama yang kita lakukan. Rumusnya juga udah Jelas ya. Iya, rumusnya juga udah jelas. Terus cara bobotnya ini udah tahu juga? Bobot yang mana? Ini yang kedua. Kedua, garis. baris kedua atau epoch ini Sama kan namanya. iya angkanya sama. Tapi kalau misalnya kita mau nyari baris kedua nih, kita menggunakan data baris pertama. Oh, data di awal ya. Iya. Berarti dari awal dulu dia barisnya yang kedua. Iya. Kalau baris ketiganya Sama seperti dari baris kedua. Oh iya, sampai lah sampai akhir. Sampai dia lagi-lagi yang kedua. Sampai dia menemukan gitu. Ya paham. Terus apa ada lagi? Nah ini kan udah selesai nih sampai epoch 2 nih kan. Nah terus ini kan ada lagi nih soalnya ini. Nah ini sesuai dengan data yang sudah diapain. Yang tadi yang pertama itu sampai epoch 2 itu JST ketetapan fase hepatitis. Yang kedua itu ketetapan identifikasi hepatitis. Nah yang kedua ini, data kedua ini sampai epoch ke-6 karena dia di epoch kedua nggak menemukan, epoch ketiga nggak menemukan sampai ke epoch ke-6 sampai akhirnya ketemu baru dia udah selesai gitu. Berarti bakal diulangi terus lah epoch tadi itu sampai dia ketemu hasil. Apabila tidak ada hasil yang ditemukan di epoch sebelumnya. Iya, lanjut lagi Lanjut sampai lagi sampai ditemukan. ketemu, ya. Makanya di sini agak ribetnya gitu. Makanya dengan mempermudah semuanya gitu kita menggunakan MATLAB itu Sebenarnya tadi untuk mencari datanya ya. Iya, enggak bukan mencari data ya, mencari hasilnya. Hasil. Kok datanya ya kita ambil dari ini, kayak dari kan, dari apa, kayak dari dokter gitu kan. Karena kan itu kan tadi soalnya kan ada sakit kuning apa gitu Iya. kan. Hepatitis. Ya hepatitis. Nah, apakah ada yang lagi kurang mengerti gitu? Abang ada yang kurang ngerti, kurang paham gitu mengenai JST gitu, mengenai metode perseptron. Kesimpulannya
Oh, ini tadi dijelaskan ya, sebanyak banyak kali. Pokoknya menurut aku ya, metode ini bisa dikatakan mudah, nggak ribet gitu daripada metode yang lain gitu ya, medical education method itu agak ribet sih menurut aku. Kok ini ya kita ibaratkan sesuai dengan langkahnya, dengan rumus-rumusnya gampang gitu. Udah gitu kan juga langkah-langkah itu ada ketapannya, jadi nggak perlu diganti-ganti lagi, Ya. tinggal ikutin aja. Satu. Ya, ya. Udah selesai kan? Ya, Udah ngerti kan? Gitu kan? Betul nih. Udah kan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil artikel kami yang berjudul Diagnosa Penyakit Hepatitis Menggunakan Aplikasi Jaringan Saraf Tiruan dengan Menggunakan Metode Perseptron. Baik, saya akan memperkenalkan dari kelompok saya. Saya Dimas Arjuna Rajaki sebagai moderator. Saya Dira Amalia sebagai pembaca. Saya Ade Martina Ruli sebagai pembaca. Saya Dasa Aurelia Siregar sebagai penjelasan metode. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Dira Amalia. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang masalah. Hepatitis adalah suatu peradangan yang dapat melukai pada bagian organ hati dan juga merupakan jenis penyakit yang bisa dialami oleh siapapun dan penyebarannya terjadi karena adanya infeksi virus. Salah satu faktor terjadinya hepatitis yaitu disebabkan oleh pola hidup yang tidak sehat. Maka penerapan ini salah satu konsep awal suatu metode dalam memprediksi penyakit hepatitis menggunakan alat bantu komputer saat ini melalui pendekatan jaringan saraf tiruan. Dengan itu, penulis mencoba untuk memberikan solusi dalam mengatasi penyakit hepatitis dengan menggunakan metode perseptron untuk menyelesaikan serta memberikan keputusan yang mutlak. Teori metode penyelesaian perseptron. Metode perseptron adalah metode yang digunakan untuk mengklasifikasikan suatu pola tertentu yang sering dikenal dengan pemisahan secara linier. Perseptron pada jaringan saraf tiruan dengan satu lapisan memiliki bobot yang bisa diatur dan nilai ambang atau threshold. Langkah-langkah metode perseptron. Yang pertama yaitu inisialisasi awal, bobot awal sama dengan 0, bias awal sama dengan 0. Yang kedua, tentukan learning rate atau alpha, di mana 0 lebih kecil sama dengan alpha, lebih kecil sama dengan 1. Yang ketiga, hitung nilai net, yang dimana rumusnya yaitu sigma batas atas n batas bawah 1 sama dengan x1 dikali w1 ditambah b. Yang keempat, hitung output y dengan fungsi aktivasi. Y sama dengan f net sama dengan jika net lebih besar sama dengan theta, maka hasilnya 1. Jika min theta lebih kecil sama dengan theta, maka hasilnya 0. Jika net lebih kecil dari min theta, maka hasilnya min 1. Yang kelima yaitu cek apakah output sama dengan target. Yang keenam yaitu perbaikan bobot apabila output tidak sama dengan target Y sama dengan 1, rumus W1 baru sama dengan V1 lama ditambah delta W, B1 baru sama dengan B lama ditambah delta B, di mana rumus perubahan bobot yaitu delta W sama dengan alpha dikali T dikali X1, delta B sama dengan alpha dikali target. Yang ketujuh yaitu ulangi tahap 6 apabila output tidak sama dengan target. Dalam pelatihan jaringan saraf tiruan, 1 kali iterasi disebut epoch. Pada jaringan perseptron, pelatihan bisa terjadi lebih dari 1 kali, sehingga hasil pelatihannya nanti akan memiliki epoch. Selanjutnya akan dibacakan oleh adik Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisa dan penerapan metode perseptron, di mana penerapan masukan terdapat yang pertama,
Masukkan jaringan syarat tiruan ketetapan diagnosa fase hepatitis terdiri dari yang pertama, X1 sama dengan pemeriksaan darah, X2 sama dengan tes fungsi hati, X3 sama dengan tes serologi pertanda virus, X4 sama dengan pemeriksaan air seni. Yang kedua, masukkan jaring syarat tiruan ketepatan waktu dalam meminta pertolongan dokter, yaitu terdiri dari X1 sama dengan gejala, X2 sama dengan pengobatan awal, dan X3 sama dengan perawatan medis. Di sini terdapat penetapan keluaran, yang dimana pertama, keluaran jaringan syarat tiruan ketetapan diagnosa fase hepatitis terdiri dari Y1 sama dengan fase awal, Y2 sama dengan fase kuning, Y3 sama dengan fase penyembuhan. Yang kedua, keluaran jaringan syarat tiruan ketetapan diagnosa klarifikasi derajat hepatitis terdiri dari yang pertama, Y1 sama dengan hepatitis A, Y2 sama dengan hepatitis B, Y3 sama dengan hepatitis C, Y4 sama dengan hepatitis D, Y5 sama dengan hepatitis E. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan perhitungan metode persiapan. Nah, di sini masukkan biner dan keluaran biopolar dan gunakan alfa sama dengan 1 dan threshold sama dengan 0. Untuk fase diagnosis hepatitis yang terdiri dari X1 fase awal, X2 fase kuning, X3 fase penyembuhan. Nah, di sini sudah terdapat data yang sudah ditentukan, yang dimana nilai X1 itu 1111, X2 1010, X3 0101. Nilai bias dan target itu sudah menjadi nilai ketentuan, yang dimana nilai bias itu 1111, nilai target itu -1, 1, -1, 1. Nah, sekarang kita akan mencari nilai netnya dengan rumus X1 dikali W awal ditambah X2 dikali W awal ditambah B awal, yang dimana nilai X1 itu 1 dikali 0 itu nilai bobot awalnya, ditambah 1 nilai X2 nya itu 1 dikali 0 nilai W awalnya itu ditambah nilai B awal itu 0. Jadi 1 dikali 0 ditambah 1 dikali 0 ditambah 0 sama dengan 0. Maka nilai netnya itu 0. Selanjutnya nilai YF net itu sama dengan 0. Mengapa 0? Sesuai dengan langkah yang keempat. Jika min theta di antara net theta sama dengan nilainya itu 0, maka kita buat sini 0. Selanjutnya kita akan mencari nilai perubahan bobot. Yang pertama itu delta W1, yang dimana rumusnya itu alfa dikali T dikali F1 sama dengan alfanya itu 1 dikali nilai targetnya itu -1 dikali X1 nya itu 1. Jadi 1 dikali -1 dikali 1 sama dengan -1. Maka nilai delta W1 nya itu -1. Selanjutnya delta W2, alfa dikali target dikali X2 sama dengan alfanya 1, targetnya -1, X2 nya 1 sama dengan -1. Maka nilai delta W2 itu -1. Selanjutnya delta W3, yang dimana rumusnya itu sama, cuma ini dikali X3 sama dengan 1 dikali -1, nilai X3 nya itu 0 sama dengan 0, maka nilai delta W3 nya itu 0. Selanjutnya mencari delta B nya. Delta B nya itu rumusnya itu alfa dikali target sama dengan alfanya itu 1, targetnya -1 sama dengan -1, maka nilai delta B nya -1. Selanjutnya ini sudah kita dapatkan nilainya. Sekarang kita mencari nilai bobot baru, yang dimana rumus W1 nya itu bobot W lama
ditambah delta W1. Bobot W lamanya itu kan 0. Maka kita buat 0 ditambah delta W1 nya itu kan min 1. Jadi 0 ditambah min 1 sama dengan min 1. Maka nilai W1 nya itu min 1. W2 nya itu rumusnya sama, tinggal masukkan angkanya aja, sama dengan 0 ditambah min 1. Hasilnya itu min 1, maka W2 nya min 1. W3 nya itu 0 ditambah 0, karena nilai delta W3 nya itu 0. Jadi 0 ditambah 0 sama dengan 0, maka nilai W3 nya itu 0. Sekarang mencari nilai B nya. Rumusnya itu bobot B lama ditambah delta B. Jadi 0, karena kan nilai bobotnya kan 0. Jadi 0 ditambah delta B nya itu nilainya min 1. Jadi 0 ditambah min 1 hasilnya min 1. Maka nilai B nya ini min 1. Nah, ini kita mencari epok 1 di baris pertama. Untuk mencari baris kedua, 3, dan 4 itu sama caranya seperti yang mencari baris pertama. Tetapi di baris kedua ini ngambil data nilainya itu di baris pertama. Begitu juga mencari baris ketiga sama keempat. Nah, kan dalam perseptron itu kan kalau selesai epoknya itu jika nilai target sama dengan nilai Y. Karena ini belum sama, jadi kita mencari epok 2. Jika di epok 2 itu sudah sama, berarti perhitungannya selesai. Jika belum sama, akan dilanjutkan sampai epok 3 atau 4. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini terdapat beberapa kesimpulan yang dari metode perseptron yang kami jelaskan tadi. Yang pertama, penerapan metode perseptron dapat diagnosa penyakit hepatitis dengan menghitung nilai efforts dari setiap gejala agar sesuai dengan target yang diharapkan. Yang kedua, diagnosa penyakit dengan menggunakan metode perseptron terdapat nilai effort sebanyak 6. Yang ketiga, hasil diagnosa penyakit hepatitis tergantung dari jumlah effort yang didapatkan. Sekian hasil presentasi dari kami. Mudah-mudahan hasil presentasi kami bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye-bye. Not afraid, so I would fail, but I'm not giving up, I'm not gonna give up right now. Well, I let go the storm, and I leave no regret. I do what I can do, not what I can't do.